Bab 274 sebagai contoh, kapal perang perak Xiao Chen telah diperoleh di Remnants kuno. Namun, itu rusak parah. Hanya setelah Xiao Chen menghabiskan banyak upaya untuk memperbaikinya menggunakan formasi pengumpulan roh yang hampir tidak bisa terbang. Yang mana, jika dia ingin memperbaiki formasi ofensif, itu akan memakan waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun untuk memperbaikinya sepenuhnya. Ada juga harta karun rahasia lainnya. Lonceng Kaisar Timur juga rusak tak bisa dikenali. Hanya setelah memperbaikinya dengan Astral Iron dia bisa menggunakannya untuk sementara waktu. Namun, masalah dengan itu terjadi lagi. Tingkat kerusakan harta rahasia memiliki efek besar pada nilai harta rahasia. Namun, itu adalah cerita yang berbeda jika itu adalah harta rahasia yang lengkap. Yun Kexin melanjutkan. Aku percaya kamu harus tahu pentingnya treasures rahasia untuk seorang kultivator. Dalam pelelangan ini, kamu pasti akan melihat beberapa harta karun rahasia. Pada saat itu, kamu akan sangat membutuhkan Spirit Stone. Setelah berbelit-belit, Yun Kexin akhirnya membawa topik kembali. Xiao Chen tidak bisa menahan tawa. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Yun Kexin, dan ada banyak harta karun lengkap yang muncul, itu akan menarik para pembudidaya yang kuat dari seluruh untuk bersaing untuk mereka. Dengan begitu banyak orang menawar untuk itu, harga treasures rahasia akan meningkat. Bahkan dengan 5.000 batu roh kelas medial Xiao Chen, dia mungkin tidak bisa mendapatkan harta karun rahasia yang dia puasi. Memikirkan hal ini, Xiao Chen tersenyum. Baiklah, beri aku tawaran. Aku akan menjual Roaming Dragon Saber. Jejak senyum tipis muncul di wajah Yun Kexin yang lembut. Dia berkata, kamu seharusnya sudah menebak bahwa ada beberapa rahasia lain tentang Roaming Dragon Sabre. Itu sebabnya aku mau membeli ini. Apakah kamu tidak takut dimanfaatkan? Roaming Dragon Sabre merupakan pukulan keberuntungan yang tak terduga bagi Xiao Chen sejak awal. Itu adalah sesuatu yang tidak memerlukan biaya apapun untuk mendapatkannya. Baginya, dia tidak akan menderita kerugian, terlepas dari harganya. Selain itu, dia pernah memeriksa Roaming Dragon Sabre ini untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa tentang itu. Dia hanya tahu bahwa itu adalah pedang berharga yang sangat tajam. Jika Yun Kexin bisa menemukan rahasia sabre ini, maka itu adalah takdirnya. Dan itu tidak ada hubungannya dengan Xiao Chen. Xiao Chen tertawa dan berkata, tidak ada kerugian bagiku. Aku tidak bisa menggunakan pedang ini sama sekali. Selain itu, karena kamu mengatakan kamu tidak akan mengambil keuntungan dari aku. Aku percaya pada apa yang kamu katakan dan kemampuan kamu untuk mencapainya. Yun Kexin merasa agak terkejut. Dia tidak berharap Xiao Chen berpikiran terbuka tentang hal itu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, sebenarnya, ada teknik kultivasi peringkat surga tingkat rendah, mantra naga Roaming, tersembunyi di dalamnya. Ma Yun Clan telah mengumpulkan teknik gerakan yang menyertainya. Roaming Dragon Steps. Saat digunakan bersama, kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Ekspresi Xiao Chen berubah ketika dia mendengar ini. Di antara semua manual, teknik kultivasi adalah yang paling berharga. Ini karena teknik bela diri dan teknik gerakan tidak mampu meningkatkan ranah kultivator. Teknik kultivasi dengan peringkat surga adalah puncak sebenarnya dari teknik kultivasi di benua Tianwu. Bahkan jika itu hanya kelas rendah, itu adalah harta yang tak ternilai. Sejauh Xiao Chen tahu, Heavenly Sabre Pavilion hanya memiliki 3 teknik marsial peringkat surga. Hanya garis keturunan Master Pavilion yang bisa mempraktikkannya. Mereka adalah harta sejati. Yun Kexin berkata. Namun, teknik kultivasi di dalamnya membutuhkan metode ekstraksi khusus untuk mengambil. Aku berjanji untuk membuat salinan untuk kamu setelah aku mendapatkannya. Xiao Chen mengeluarkan Roaming Dragon Sabre dari Universe Ring dan menyerahkannya kepada Yun Kexin. Dia berkata, jika kamu benar-benar bisa melakukan itu, maka aku bisa memberikan Roaming Dragon Sabre ini kepadamu.
Yun Kexin menerima pedang dan mengungkapkan senyum tipis. Dia berkata, ini hanyalah kesepakatan antara kamu dan aku. Orang-orang yang memutuskan untuk membeli Roaming Dragon Sabre adalah klan. Aku akan memberimu 5.000 batu roh kelas medial. Xiao Chen berpikir sebentar. Dia tahu apa yang dimaksud Yun Kexin. Jika klan Yun mendapatkan mantra naga Roaming, mereka tidak akan membiarkannya bocor. Yun Kexin sangat berani ingin membuat salinan untuknya. Jika klan tahu tentang hal itu, mereka pasti tidak akan setuju. Dalam waktu 3 hari, aku akan memberikan batu-batu kepadamu. Kamu harus istirahat dulu. Setelah Yun Kexin berbicara, dia pergi. Malamnya, di dalam ruang rahasia di klan Yun, kepala klan Yun dan sekelompok tetua berkumpul bersama dengan ekspresi serius. Salah satu tetua berkata kepada Yun Youji, kepala klan, kami masih belum menemukan identitas Ye Chen ini. Dia tampaknya muncul entah dari mana. Kami hanya tahu bahwa ia menggunakan surat rekomendasi Feng Feixue untuk memasuki Heavenly Sabre Pavilion. Ketika Yun Youji mendengar ini, dia mengungkapkan ekspresi cemberut. Setelah beberapa saat, dia berkata, tidak apa-apa, mari kita beri dia 5.000 batu roh kelas medial dan lupakan tentang memiliki pikiran lain. Salah satu tetua tidak yakin, yang mengatakan, kepala klan, 5.000 batu roh kelas medial adalah akumulasi dari Yun klan kami selama setidaknya 100 tahun. Yun Youji melambaikannya dan berkata, batu roh adalah benda mati pada akhirnya. Dengan teknik kultivasi peringkat surga ini, kita dapat memelihara setidaknya 10 raja bela diri yang setia. Itu akan cukup bagi klan Yun untuk menekan 2 klan bangsawan lainnya di kota Sihe. Selanjutnya, jelas dia memiliki hubungan dengan klan Feng. Jika kita bergerak melawannya, kita mungkin menyinggung klan Feng. Aku juga tidak ingin mengecewakan Kexin. Jangan menyebutkan masalah membungkamnya lagi. Ada 3 hari lagi sampai dimulainya pelelangan. Selama 3 hari ini, Xiao Chen tidak tinggal diam. Dia menghabiskan setiap saat dia bisa berkultivasi, mengkonsolidasikan kekuatannya sebagai puncak Sein martial kelas rendah. Xiao Chen saat ini sedang membuat persiapan untuk maju ke medial grade martial Sein. Begitu dia mencapai medial Sein martial grade, Xiao Chen akan dapat menggunakan sejumlah besar batu roh kelas medial di cincin semesta. Energi spiritual di batu roh kelas medial tidak hanya murni, tetapi jumlahnya sangat besar. Berkultivasi dengan batu roh kelas medial selama 1 hari seperti berkultivasi secara normal selama seminggu. Selanjutnya, perhitungan ini dibuat berdasarkan kepadatan energi roh di pegunungan Lingyun. Jika itu sesuai dengan energi roh yang ditemukan di bawah, itu seperti mengolah selama setengah bulan. Inilah sebabnya mengapa nilai batu roh kelas medial begitu tinggi. Bagi seorang kultivator, hidupnya akan berakhir suatu hari. Mereka harus menyerap energi spiritual sebanyak mungkin dan meningkatkan ranah kultivasi mereka setinggi yang mereka bisa dalam waktu terbatas ini. Bagi Xiao Chen, menghemat waktu sangat penting. Dia baru mulai berkultivasi pada usia 15 tahun. Adapun para jenius itu, mereka sudah berkultivasi sejak lahir. Titik awal mereka jauh lebih tinggi daripada Xiao Chen. Karenanya, dia tidak pernah berani untuk bersantai sejenak. Meski begitu, ranah kultivasinya masih lebih rendah dari para jenius itu. Karena itu, ia harus memikirkan metode lain. Menggunakan medial grade spirit stone adalah salah satu metode untuk memungkinkan dia mengejar kejeniusan tersebut. Ini juga salah satu alasan penting mengapa Xiao Chen setuju untuk menjual Roaming Dragon Sabre. Itu karena dia sangat membutuhkan batu roh kelas medial. 3 hari berlalu dengan sangat cepat. Pada pagi yang khusus ini, Xiao Chen merasakan aura kuat perlahan menuju ke halamannya ketika dia membuka matanya. Xiao Chen bangkit dan cepat-cepat keluar. Dia menemukan bahwa itu adalah kepala klan Yun, Yun Youji. Dia menangkupkan tangannya dengan hormat dan berkata, Senior Yun, apakah ada sesuatu yang perlu kamu cari untuk aku?
Yun Youji memindai Xiao Chen dengan tatapan tajam. Dia mengangguk diam-diam pada dirinya sendiri. Meskipun ranah kultivasi Xiao Chen tidak tinggi, esensnya ditarik dan tenang. Tidak ada perasaan gelisah sama sekali. Dan jelas dia telah menghabiskan banyak waktu berkultivasi. Selanjutnya, berdasarkan berita yang telah diterimanya selama 3 hari ini, Yun Youji memiliki pemahaman yang mendalam tentang Xiao Chen. Yun Youji tahu bahwa meskipun Xiao Chen hanya Saint martial kelas rendah, kecakapan tempurnya yang sebenarnya tidak kalah dengan yang dimiliki Saint martial kelas superior. Dia bisa memiliki kultivasi seperti itu di usia yang sangat muda, sehingga masa depannya akan sangat cerah. Oleh karena itu, Yun Youji menyerah pada gagasan membunuh Xiao Chen untuk menyelamatkan 5.000 batu roh kelas medial. Jika mereka ceroboh dan membiarkannya melarikan diri saat melakukannya, klan Yun akan berada dalam masalah ketika dia dewasa. Sebagai gantinya, dia mungkin juga menjalin hubungan baik dengannya sebelum dia dewasa. Di masa depan, klan Yun mungkin bisa mendapatkan penolong yang kuat. Yun Youji mengumpulkan pikirannya. Dia tersenyum dan berkata, 5.000 batu roh kelas medial adalah jumlah yang cukup besar untuk klan Yun. Kami butuh waktu untuk mengumpulkannya dan membawanya kepada kamu. Yun Youji melambaikan tangannya dan tumpukan besar batu roh kelas medial yang berkilau terhuyung-huyung ke tanah dengan suara keras. Di bawah sinar matahari yang cerah. Itu agak menyilaukan. Ini bukan pertama kalinya Xiao Chen melihat begitu banyak batu roh kelas medial. Namun, dia masih merasa agak senang di hatinya. Namun, dia mempertahankan ekspresi tenang di wajahnya. Itu benar. Klan Yun kita akan berpartisipasi dalam pelelangan hari ini. Apakah kamu ingin ikut dengan kami? Yun Youji mengundang dengan hangat. Xiao Chen lebih suka diam. Lebih jauh. Dia tidak ingin memberitahu orang lain tentang beberapa barang yang akan dibelinya. Jadi dia hanya bisa menolak dengan sopan. Yun Youji tersenyum dan tidak mendorong masalah ini. Setelah itu, dia mengeluarkan kartu VIP dan menyerahkannya kepada Xiao Chen. Kartu VIP ini akan memungkinkan kamu mendapatkan booth VIP di pelelangan. Kamu harus menyimpannya. Menganggapnya sebagai tanda niat baik dari diri aku yang rendah hati. Xiao Chen selalu menjadi orang yang terus terang. Kartu VIP ini sangat berguna baginya. Karena akan menghemat banyak masalah yang tidak perlu baginya. Xiao Chen tidak menolak kartu VIP dan berterima kasih kepada Yun Youji. Terima kasih banyak atas niat baik Yun Senior. Aku akan mengingat kebaikan ini. Yun Youji tertawa dan berkata, ini hanya kartu VIP. Tidak banyak membantu. Aku akan pergi dulu. Setelah Yun Youji pergi, Xiao Chen melakukan beberapa perhitungan di dalam hatinya. Selain 5.000 batu roh kelas medial, dia memiliki 5.000 batu roh dari dunia bawah tanah dan 200 batu roh kelas medial dari hadiah misi. Itu total 10.200 batu roh kelas medial. Ini adalah jumlah yang sangat besar. Jumlah besar seperti itu setara dengan beberapa ratus tahun akumulasi untuk beberapa klan bangsawan. Jika dia menggunakan semuanya pada kultivasi, itu akan bertahan lama. Selain itu, Xiao Chen memiliki banyak batu roh kelas rendah. Batu roh kelas rendah ini berasal dari berbagai sumber. Beberapa diperoleh dengan menggunakan emas. Beberapa dengan menjual spirit chores. Dan ada banyak yang diperoleh dari para bandit di Devil Savannah. Ketika mereka semua ditambahkan bersama, ada sekitar 100.000 batu roh kelas rendah. Ini sekarang tidak lagi berguna bagi Xiao Chen, karena dia hanya bisa menggunakannya untuk membeli barang. Selain ini, dia juga mendapatkan beberapa kor iblis dari sub ruang. Jika dia menukar mereka dengan batu roh, dia akan mendapatkan jumlah besar juga. Setelah menyelesaikan perhitungannya, Xiao Chen berkata, tidak peduli seberapa bagus item di pelelangan. Aku hanya bisa menghabiskan 3.000 batu roh kelas medial. Aku harus menyimpan sisanya untuk kultivasi. Awalnya,
Tujuan Xiao Chen di pelelangan hanyalah teknik marsial peringkat tinggi yang dikaitkan dengan kilat. Paling-paling, dia hanya akan menghabiskan 100.000 batu roh kelas rendah. Namun, Yun Kexin mengatakan kepadanya bahwa akan ada banyak treasures rahasia dalam pelelangan ini. Jadi itu adalah target lain yang ditambahkan ke dalam daftarnya. Bagi para pembudidaya biasa, rahasia harta karun hanya bisa menambah kekuatan tempur mereka. Namun, bagi Xiao Chen, dengan bantuan kompendium kultivasi, dia mungkin bisa memahami apa yang ada di dalam harta rahasia, dia mungkin bisa memperbaiki harta karun rahasia miliknya di masa depan. Bab 275 Jika Xiao Chen bisa memahami metode penyempurnaan harta karun rahasia, maka tidak perlu khawatir tentang Spirit Stone lagi di masa depan. Oleh karena itu, Xiao Chen akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan harta karun rahasia. Tidak lama kemudian, Liu Suifeng bergegas dengan kegembiraan yang jelas di wajahnya. Liu Suifeng berkata, "Ye Chen, kepala klan Yun mengundang kami untuk pergi ke pelelangan bersama. Haruskah kita pergi?" Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku sudah menolak mereka. Jika mau, kamu bisa pergi sendiri. Aku lebih suka diam." Liu Suifeng berkata, "Kalau begitu, aku akan ikut denganmu." Mereka berdua tetap diam setelah itu. Setelah mereka meninggalkan gerbang Yun Residence, mereka bertanya di sekitar lokasi Pavilion Linlang dan langsung menuju ke sana. Di sepanjang jalan, mereka melihat banyak pembudidaya yang bergegas. Mereka semua menuju ke arah Pavilion Linlang. Ada orang-orang dari berbagai sekte dan tempat. Itu sangat hidup. Mereka berdua bergerak sangat cepat. Mereka tiba di gerbang Pavilion Linlang dalam waktu 10 menit. Namun, mereka menemukan bahwa ada banyak pembudidaya berkumpul di gerbang. Mereka dicegah masuk oleh penjaga. Setelah mereka bertanya-tanya, mereka menemukan bahwa pelelangan ini memiliki persyaratan masuk yang tinggi. Jika seseorang bukan seorang martial saint atau memiliki kartu undangan, mereka tidak akan bisa masuk. Akibatnya, sekelompok besar martial grandmaster dihentikan di gerbang. Ada sejumlah besar pembudidaya ini. Mereka semua memiliki ekspresi tidak puas di wajah mereka tetapi mereka tidak berani main-main. Liu Suifeng berbisik, "Untung aku sudah menjadi orang suci bela diri kelas rendah. Kalau tidak, aku tidak akan memenuhi syarat untuk masuk. Persyaratan ini sangat tinggi. Karena ruang dalam Pavilion Linlang terbatas, persyaratan masuk yang tinggi diperlukan. Jika mereka membiarkan begitu banyak orang masuk, tidak akan ada cukup ruang, yang menyebabkan pelelangan tidak dapat dimulai." Keduanya membelah kerumunan dan menuju ke gerbang. Ketika para penjaga melihat wilayah kultivasi mereka, mereka membiarkan mereka masuk tanpa menghalangi mereka. Ketika mereka berdua masuk, mereka melihat penghitung sederhana di samping. Ada seorang gadis cantik di belakang meja yang berkata, "Tuan-tuan, tolong beli tiket dulu." Liu Suifeng hendak melangkah maju dan menanyakan harganya ketika Xiao Chen menghentikannya. Xiao Chen mengeluarkan kartu VIP yang diberikan Yun Youji dan menyerahkannya. Gadis itu menerima kartu VIP dan melihatnya. Senyum segera muncul di wajahnya ketika dia berkata, "Kalian berdua memiliki kartu VIP. Dalam hal ini, tidak perlu membeli tiket. Kamu bisa langsung naik ke lantai 2. Setelah kamu menemukan nomor stand kamu, kamu bisa masuk." Xiao Chen mengambil kartu VIP kembali dan menuju ke lantai 2 bersama dengan Liu Suifeng. Pelelangan dilakukan di area melingkar dengan panggung di tengah. Kursi pusat di aula hampir terisi. Ada banyak orang terjepit bersama. Semua orang saling bahu-membahu. Xiao Chen mencari pelayan dan dibawa ke pemimpinannya. Mereka segera menemukan stan mereka. Ada banyak ruang di stan. Jendela terbuka lebar sehingga mereka dapat dengan jelas melihat segala sesuatu di aula. Liu Suifeng merasa itu aneh. Dia bertanya, "Aku tidak berharap kami bisa mendapatkan stan. Kapan kamu mendapatkan kartu VIP? Jangan beritahu aku Pavilion Linlang ini dibuka oleh lemak sialan itu juga?"
Xiao Chen duduk di kursi bundar dengan nyaman dan menyesap teh. Lalu dia berkata, tentu saja tidak. Kartu VIP diberikan kepada aku oleh Yun Youji pagi ini. Liu Suifeng merasa tidak puas dan berkata, betapa menyedihkan. Kenapa dia tidak memberi aku satu juga? Xiao Chen tersenyum dan berkata, jika kamu menjualnya senjata roh peringkat surga, dia akan memberimu satu juga. Baiklah. Berhenti bicara. Lihat. Juru lelang akan naik. Liu Suifeng berhenti bertanya dan melihat keluar jendela. Memang. Dia melihat juru lelang keluar dengan senyum memenuhi wajahnya. Segera setelah juru lelang muncul, suara diskusi di aula menjadi tenang. Semuanya menjadi sunyi senyap. Suara juru lelang yang jernih dan bergema muncul di telinga semua orang. Terima kasih. Semuanya. Karena telah berpartisipasi dalam lelang berskala besar sekali dalam satu dekade di Linlang Pavilion kami. Aku akan membuat semuanya singkat. Setelah aku memberikan pengantar singkat tentang pelelangan, kami akan segera mulai. Kami tidak akan membuang waktu semua orang. Lelang ini akan dipisahkan menjadi 10 putaran. Seperti yang sudah diduga semua orang. Hal-hal yang dilelang akan menjadi lebih berharga di setiap putaran. Si juru lelang berhenti setelah ini. Lalu dia mengangkat suaranya dan berkata, di setiap babak, kita akan melelang harta rahasia lengkap. Itu benar. Rahasia harta karun yang tidak rusak, harta karun rahasia kuno yang dapat digunakan segera setelah memenangkan pelelangan. Setelah suara antusias dari juru lelang terdengar, aula yang sunyi segera menjadi berisik lagi. Semua orang mendiskusikan apa yang baru saja mereka dengar. Benar-benar ada harta karun rahasia lengkap. 10 harta karun rahasia lengkap. Pavilion Linlang benar-benar habis-habisan. Aku mendengar bahwa Demon Battlefield telah dibuka lagi. Sepertinya banyak pembudidaya akan pergi ke sana untuk mencoba keberuntungan mereka setelah pelelangan ini. Haha. Kamu ingin pergi ke medan perang iblis tanpa menjadi raja bela diri. Selain dari kematian, tidak akan ada hasil lain. Bahkan Raja Bela Diri tidak bisa memastikan keselamatan mereka di sana. Aku telah mendengar bahwa kali ini, banyak Raja Bela Diri terkenal telah meninggal di sana. Medan Perang Iblis. Ini adalah kedua kalinya aku mendengar ini. Pikir Xiao Chen dalam hati. Tempat apa ini? Mengapa treasures rahasia muncul di sana? Jika aku punya waktu di masa depan, aku harus pergi dan memeriksanya. Ketika juru lelang mendengar suara-suara diskusi di aula, ia sangat puas dengan hasilnya. Setelah suaranya menjadi lebih lembut, suaranya yang jernih terdengar lagi. Aturan lelang akan sama dengan masa lalu. Aku percaya semua orang sudah mengerti mereka. Hanya ada satu perubahan pada aturan. Artinya, semua transaksi harus diselesaikan dengan spirit stone. Batu roh kelas medial dianggap sebagai 100 batu roh kelas rendah. Aku sekarang mengumumkan dimulainya pelelangan. Sekarang aku akan mengumumkan item pertama di lelang. Batu roh kelas tinggi. Harga awal adalah 10.000 batu roh kelas rendah. Kamu dapat mulai menawar sekarang. Item pertama sebenarnya adalah batu roh kelas superior. Tidak hanya Xiao Chen yang terkejut. Semua orang di aula juga merasa sangat takjub. Satu batu roh kelas tinggi setara dengan 100 batu roh kelas medial, yang akan bernilai 100.000 batu roh kelas rendah. Namun, semua orang tahu itu bukan bagaimana harga dihitung. Sama seperti bagaimana tidak ada orang yang cukup bodoh untuk menggunakan batu roh kelas medial untuk ditukar dengan batu roh kelas rendah. Tidak ada yang akan menggunakan batu roh kelas tinggi untuk ditukar dengan batu roh kelas rendah. Nilai batu roh kelas tinggi tidak bisa lagi dihitung dengan mudah menggunakan batu roh kelas rendah. Itu sudah bisa dianggap sebagai harta karun alami. Energi spiritual di dalamnya tidak hanya murni tetapi juga dalam jumlah besar sementara sangat lembut. Penggarap dari bidang kultivasi apapun dapat menggunakannya. Untuk pembudidaya di bawah Martial Saint, mereka bahkan bisa menggunakannya untuk meningkatkan kultivasi mereka dengan satu ranah. Namun, tidak ada yang akan menggunakan batu roh kelas tinggi sebelum mereka adalah Saint Martial.
itu hanya akan membuang-buang barang bagus. Orang hanya akan menggunakannya ketika mereka adalah Raja Bela Diri atau Raja Bela Diri. Hanya dengan begitu mereka dapat sepenuhnya menyerap energi di batu roh kelas tinggi tanpa membuangnya. Mengingat kepadatan energi spiritual di negara Qin besar dan Vena roh yang terbatas. Bahkan mungkin tidak ada batu roh kelas superior tunggal yang muncul dalam 10 tahun. Ini menunjukkan betapa langka stone spirit level superior. Xiao Chen menatap batu roh kelas tinggi yang mengkilap di atas panggung dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tergoda. Batu roh tingkat tinggi adalah sesuatu yang hanya bisa ditemukan dan tidak dicari. Ini membawa daya tarik fatal bagi hampir semua pembudidaya. Liu Suifeng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Hais. Lelang skala besar benar-benar berbeda. Hanya item pertama dan aku tidak bisa menahan keinginan untuk menawar. Mungkin karena batu roh kelas tinggi memberi kejutan yang terlalu besar kepada orang banyak. Tetapi ada keheningan untuk waktu yang singkat. Tidak ada yang segera memanggil penawaran. Tawaran terakhirku. 20.000. Bagaimana kamu bisa memanggil 20.000 penawaran terakhir kamu? Aku menawarkan 30.000. 50.000. Setelah beberapa saat, aula dipenuhi dengan suara orang-orang yang meneriakkan tawaran tanpa henti. Setiap kali harga naik, itu naik 10.000. Segera, tawaran itu meningkat menjadi 50.000 batu roh kelas rendah. Setelah harga melewati 50.000, laju orang-orang yang memanggil penawaran melambat. Setelah semua, meskipun batu roh kelas tinggi adalah item yang bagus, ada batas nilainya. Dalam setahun, melalui upaya dan segala macam misi, yang paling bisa didapatkan oleh Martial Sein adalah tidak lebih dari 10.000 batu roh kelas rendah jika tidak ada pertemuan ajaib. Lebih jauh, ini adalah ketika kondisinya baik. Jika kondisinya buruk, mereka akan senang jika mereka bahkan bisa mendapatkan 5.000 batu roh kelas rendah. Jika begitu, 50.000 batu roh kelas rendah akan membutuhkan 5 tahun untuk terakumulasi. Jika mereka hanya membeli satu batu roh kelas superior, keuntungan tidak akan menebus kerugian. Setelah semua, batu roh kelas tinggi hanya bisa digunakan dengan cara yang paling efisien ketika seseorang menjadi Raja Bela Diri. Tidak dapat menggunakannya segera setelah mereka membawanya juga merupakan masalah. 60.000, 70.000, 75.000, 80.000. Setelah itu, kerumunan terdiam beberapa saat dan serangkaian penawaran dimulai lagi. Yang mengajukan penawaran adalah Raja Bela Diri atau pembudidaya dengan klan besar atau sekte yang mendukung mereka. Pelelang mengungkapkan ekspresi gembira. Dia awalnya berpikir dia hanya bisa mendapatkan 50.000 batu roh kelas rendah untuk item ini. Dia tidak berharap tawaran meningkat menjadi 80.000. 80.000 pergi sekali. 80.000 pergi 2 kali lipat. Adakah yang ingin menawar lebih dari 80.000? Jika tidak ada, maka batu roh kelas tinggi ini akan menjadi milik orang-orang di stan 8. Di lantai 8 di lantai 2. Dua lelaki tua menatap pelelangan dengan ekspresi tenang. Mereka adalah Raja Bela Diri yang independen yang telah menjadi terkenal di kota Sihe sejak lama. Namun, ketika tatapan mereka diperiksa dengan seksama, orang akan menemukan bahwa di bawah ekspresi tenang mereka, ada aura jahat yang tersembunyi. Itu sangat berbahaya. Jika seseorang di bawah ini melihat mereka, mereka akan dapat mengenalinya. Salah satunya adalah Ge Yuntian dan yang lainnya adalah Ge Yunfei. Mereka berdua bersaudara darah dan mereka memiliki nama panggilan yang terkenal di Provinsi Sihe. Mereka sering disebut Sihe Twin Menasis. Mereka sangat kejam. Membunuh orang demi harta mereka adalah norma bagi mereka. Ge Yunfei tersenyum dan berkata, "Kakak, sepertinya batu roh kelas tinggi ini akan menjadi milikmu." Ge Yuntian tersenyum dan berkata, "Aku telah terjebak di kelas inferior Martial King awal selama 10 tahun. Dengan batu roh kelas tinggi ini, itu sudah cukup untuk mendorongku untuk mencapai puncak Raja Bela Diri tingkat rendah."
Seseorang seharusnya tidak meremehkan perbedaan antara Raja Bela Diri kelas rendah awal dan puncak Raja Bela Diri kelas rendah. Setiap kenaikan kelas setelah Sein Martial akan sangat sulit. Namun, setiap kali mereka naik kelas, akan ada peningkatan besar dalam kekuatan. Ini akan lebih jelas di ranah Martial King. Penggarap dengan bakat yang tidak memadai akan terjebak di awal kelas martial raja inferior selamanya. Jika bakat seseorang tidak cukup, mereka hanya bisa memikirkan metode lain untuk maju. Menggunakan batu roh kelas tinggi adalah salah satu metode tersebut. Di stan 9. Selain stan 8, ada sekelompok murid Night Spirit Palace duduk bersama. Salah satu dari mereka berkata, "Kakak seniormu, apakah kamu tidak akan bersaing untuk batu roh kelas tinggi ini?" Bab 276 orang yang dipanggil sebagai kakak seniormu adalah ahli top dari Night Spirit Palace. Mu Chengshui. Senyum muncul di wajahnya yang tampan saat dia meremehkan situasinya. Batu roh kelas tinggi memang berharga. Namun, harganya sekarang terlalu tinggi. Tidak perlu bergerak. Selain itu, sejauh yang aku ketahui, itu bukan sesuatu yang penting. Ini seperti menambahkan bunga ke brokat. Itu tidak penting. Para murid lainnya tidak bisa mengerti apa yang dimaksud Mu Chengshui. Hanya Mu Yangshui yang tahu. Batu roh kelas tinggi sangat berguna bagi para pembudidaya tanpa bakat tinggi seperti Ge Yuntian. Meskipun dia telah maju ke Martial King, dia telah terjebak di inferior grade Martial King selama 10 tahun karena bakatnya yang rendah. Namun, bagi seorang jenius seperti Mu Chengshui, hambatan seperti itu tidak akan terjadi. Dengan bakat Mu Chengshui, dia akan mencapai puncak grade Martial King superior sebelum mengalami kemacetan besar. Oleh karena itu, batu roh kelas tinggi ini hanya akan memiliki efek mencoba meningkatkan kesempurnaan. Kembali ke gerai Xiao Chen. Xiao Chen berpikir sejenak, sebelum akhirnya memutuskan untuk menyerah. Alasannya sama dengan Mu Chengshui. Harga 80.000 batu roh kelas rendah terlalu tinggi. Itu tidak layak. Selanjutnya, Xiao Chen masih memiliki inti roh Raja Singa Emas di cincin semesta. Raja Singa Emas memiliki garis keturunan binatang buas purba. Inti rohnya tidak kalah dengan batu roh kelas tinggi. Jika Xiao Chen mengalami kemacetan kemudian, dia bisa mengandalkan kor roh Raja Singa Emas sebagai gantinya. 100.000 batu roh kelas rendah. Aku menginginkannya. Tepat ketika juru lelang akan menutup kesepakatan, tawaran keras terdengar di aula besar. Selain itu, orang itu telah menaikkan harga dengan 20.000 batu roh kelas rendah dalam sekali jalan. Pelelang mengungkapkan ekspresi bersemangat. Dia berkata dengan gelisah, "Seseorang dari stan 20 menawarkan 100.000 batu roh kelas rendah. Apakah ada penawaran yang lebih tinggi?" Ini adalah batu roh kelas tinggi. Batu roh kelas tinggi yang bisa membantu Raja Bela Diri meningkatkan kultivasinya dengan nilai. Teman-teman dari stan 8. Apakah kamu akan menaikkan harganya? Bang, Ge Yuntian menghancurkan telapak tangannya di cangkir yang diletakkan di atas meja. Cangkir teh itu langsung dihancurkan menjadi bubuk. Ekspresi tenang di wajahnya benar-benar menghilang. Dia menjadi sangat buas, membocorkan niat membunuh. Ge Yunfei berkata, "Kakak, aku masih memiliki 150.000 batu roh kelas rendah. Mari kita tambahkan 50.000 lagi dan lihat apakah dia berani menaikkan harganya lagi." Ge Yuntian menampakkan senyum kejam di wajahnya saat dia berkata, "Tidak perlu. Aku ingin melihat siapa yang berani bersaing dengan aku untuk ini. Aku akan membuat mereka membayarnya kembali dengan bunga." Ge Yunfei bereaksi terhadap kata-kata saudaranya sambil tersenyum juga. Dia hampir lupa cara biasanya melakukan sesuatu. Setelah pelelangan berakhir, yang harus ia lakukan hanyalah merebutnya kembali. Ketika Xiao Chen mendengar tawaran 100.000 batu roh kelas rendah, dia merasa agak heran juga. Ini jelas bukan harga sebenarnya dari batu roh kelas tinggi. Itu benar-benar tidak sepadan. Xiao Chen ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum dia melepaskan sense spiritualnya seperti panah di stan 20. Setelah beberapa saat,
Dia melihat orang di stan 20. Chu Chaoyun, Xiao Chen berkata dengan curiga. Mengapa dia menginginkan batu roh kelas tinggi ini? Dengan bakatnya, ini tidak masuk akal. Chu Chaoyun sedikit mengernyit di bilik. Sepertinya dia merasa ada yang mengamatinya. Dia menghadap gadis di sebelahnya dan berkata, "Pergi dan lihat siapa yang ada di stan 8. Aku merasakan 2 set niat membunuh yang kuat dari sana." Xiao Chen dengan cepat menarik sense spiritualnya. Dia berpikir bahwa Chu Chaoyun telah merasakan sense spiritualnya. Jadi dia benar-benar merasakan orang lain. Pada akhirnya, tidak ada orang lain yang menawar batu roh kelas tinggi. Chu Chaoyun mendapatkannya dengan tawaran pemenang 100.000 batu roh kelas rendah. Kemudian lelang dilanjutkan. Item kedua tidak begitu menyilaukan, itu hanya senjata roh peringkat bumi tingkat rendah. Harga awal adalah 1.000 batu roh kelas rendah. Pada akhirnya, itu diperoleh oleh seorang kultivator dari sekte kecil dengan tawaran 5.000 batu roh kelas rendah. Meskipun barang-barang lain di babak pertama sangat berharga, selain dari batu roh kelas superior awal, tidak ada yang menarik minat Xiao Chen di babak pertama. Namun, Liu Suifeng telah menghabiskan 10.000 batu roh kelas rendah untuk memenangkan tawaran pada teknik marsial peringkat bumi tingkat tinggi. Teknik marsial ini cukup bagus. Itu adalah standar yang cukup bagus jika dibandingkan dengan teknik marsial peringkat bumi kelas tinggi lainnya. Segera, putaran pertama lelang akan segera berakhir. Pada saat terakhir, suara juru lelang jelas menjadi lebih bersemangat. Tiba-tiba, 2 kultivator naik ke panggung. Lelang menjelaskan, "Ini adalah barang terakhir di babak ini. Aku yakin semua orang bisa menebak apa itu. Kami memutuskan untuk menggunakan metode yang paling menyeluruh untuk menunjukkan harta rahasia ini kepada semua orang." Dari 2 pembudidaya, salah satu dari mereka memiliki budidaya yang lebih tinggi. Dia adalah puncak Sein martial kelas superior. Yang lainnya adalah martial grandmaster biasa. Juru lelang itu mengangguk kepada 2 orang itu, mengisyaratkan bahwa mereka akan mulai. Puncak martial Sein mulai menyimpan kekuatannya dan auranya mulai naik. Para pembudidaya yang berada di dekat panggung bisa merasakan tekanan. Ketika puncak martial Sein mengangkat auranya ke puncaknya, dia berteriak dan meninju martial grandmaster. Ledakan, namun, kerumunan itu terkejut melihat cahaya muncul pada martial grandmaster. Ketika puncak martial Sein menyerang dengan kekuatan penuh, itu menghantam cahaya yang menutupi martial grandmaster dan mengeluarkan suara tertekan. Ada riak di perisai cahaya tetapi tidak ada tanda-tanda itu pecah. Sebaliknya, puncak martial Sein tersentak oleh kekuatan yang pulih dari perisai cahaya. Kulitnya menjadi pucat dan dia mundur beberapa langkah, sebelum dia perlahan berdiri dengan stabil. Master kelas bela diri menyebarkan perisai cahaya dan tampaknya benar-benar tidak terluka. Dia melepaskan liontin giok dari lehernya dan menyerahkannya kepada juru lelang. Kemudian kedua pembudidaya itu pergi dan pergi. Juru lelang menerima liontin batu giok dan suaranya yang jernih terdengar lagi. Semua orang telah melihatnya sendiri sebelumnya. Liontin giok ini memungkinkan martial grandmaster untuk memblokir serangan bertenaga penuh dari puncak martial Sein dengan mudah. Lebih jauh, itu tidak hanya menghalangi. Itu bisa mencerminkan sepertiga dari kekuatan kembali ke penyerang. Menurut tes di pavilion Linlang kami, harta karun rahasia ini bisa, paling banter, menghadang serangan kekuatan penuh dari Raja Medali kelas marsial yang berpuncak. Hanya ada 1 titik lemah untuk itu. Ini hanya dapat digunakan sekali sehari. Selain itu, tidak ada kelemahan lain. Penawaran dimulai sekarang. Harga awal adalah 10.000 batu roh kelas rendah. Setiap kenaikan harus paling tidak oleh 2.000 batu roh kelas rendah. Reputasi Linlang Pavilion selalu sangat baik. Karena mereka mengklaim itu bisa memblokir pemogokan kekuatan penuh dari Raja Medial Grade Martial Puncak. Maka itu seharusnya tidak salah. Mengingat informasi ini, efek liontin giok ini sedikit mengerikan. Meskipun hanya bisa digunakan sekali sehari,
itu bisa menyelamatkan nyawa seseorang pada saat yang kritis. Bahkan mungkin bisa membalikkan situasi dan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Ini karena kemampuan reflektif dari perisai cahaya. Ketika lawan tidak menyadarinya, ini akan menjadi kartu truf yang sangat bagus. Harta karun rahasia seperti itu sangat berguna bagi seorang kultivator. Ketika mereka berada dalam situasi berbahaya, peluang kelangsungan hidup mereka akan meningkat secara signifikan. Liu Suifeng tersenyum. Ini barang bagus. Jauh lebih baik dari biasanya. Jika harganya tidak melebihi 100.000 batu roh kelas rendah, aku ingin mendapatkannya. Xiao Chen juga cukup tertarik dengan rahasia harta ini. Jika itu benar-benar bisa memblokir serangan dari puncak medial Great Martial King, itu sangat praktis dan sangat kuat. 20.000, 35.000, 50.000, 80.000. Perang penawaran untuk liontin batu giok bergerak sangat cepat. Itu bahkan lebih intens daripada tawaran untuk batu roh kelas superior. Dalam waktu singkat, seseorang telah memanggil tawaran 80.000 batu roh kelas rendah. Liu Suifeng bergumam sambil tersenyum. Sepertinya semua orang takut mati. Xiao Chen berpikir sejenak dan bergerak pada saat ini. 100.000. Liu Suifeng agak terkejut. Dia berkata, Ye Chen, kamu ingin liontin batu giok ini juga? Aku pikir kamu tidak akan membutuhkannya. Menurut pendapat Liu Suifeng, Xiao Chen memiliki teknik gerakan yang sangat cepat. Bahkan jika dia bertemu lawan yang tidak bisa dia kalahkan, dia selalu bisa menggunakan teknik gerakannya untuk melarikan diri. Alih-alih menghabiskan sejumlah besar batu roh untuk membeli Secret Treasure defensif, Xiao Chen mungkin juga menunggu sebentar dan membeli Secret Treasure ofensif. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, jika memungkinkan, aku ingin mendapatkan 10 treasures rahasia. Selain itu, dengan situasi kita saat ini, itu akan sangat berguna. Setelah tawaran itu didorong ke 100.000, aula menjadi tenang untuk sementara waktu. 100.000 batu roh kelas rendah sudah menjadi sosok yang sangat mengerikan. Seseorang harus mempertimbangkan dengan hati-hati sebelum mereka dapat menaikkan tawaran. 150.000 pada saat ini. Suara yang dalam tiba-tiba bergema dan menaikkan tawaran sebesar 50.000, mengejutkan semua orang. Juru lelang langsung menangkap peluang itu dan berkata dengan penuh semangat. 150.000 batu roh tingkat rendah. Kultivator berbaju hitam ini sangat mudah. Apakah ada tawaran lebih tinggi dari 150.000? Xiao Chen agak terkejut. Dia mengintip melalui jendela dan menemukan bahwa orang yang memanggil tawaran itu adalah seorang martial saint berwarna hitam yang mengenakan jubah. Terselubung oleh jubah, tidak ada yang bisa melihat penampilannya dengan jelas. Dia tampak sangat misterius. Xiao Chen merenung sejenak dan terus menawar. 200.000. Semangat juru lelang dinaikkan sangat tinggi sekarang. Semakin tinggi tawaran, semakin banyak komisi yang akan diterimanya. Dia berkata dengan penuh semangat. Stand 18 tawaran 200.000. Apakah kultivator berbaju hitam ingin menaikkan tawaran? Penggarap berpakaian hitam bergumam pada dirinya sendiri untuk sementara waktu sebelum mengangkat kepalanya untuk melirik stand Xiao Chen. Ketika Xiao Chen melihat ke bawah, dia melihat sepasang mata hijau. Itu terlihat sangat aneh. Pria hitam menarik pandangannya dan melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia telah menyerah. 200.000 sudah merupakan harga tertinggi. Bahkan seorang kultivator dengan dukungan sekte besar akan merasa sulit untuk membayar harga tinggi. Pada akhirnya, juru lelang memanggil 3 kali dan menutup tawaran. Xiao Chen berhasil mendapatkan harta karun rahasia pertama. Liu Suifeng berkata, 200.000 untuk membeli harta rahasia yang defensif. Apakah itu sepadan? Hei, Ye Chen, apa yang salah? Apakah kamu menyesal? Sejak Xiao Chen melihat sepasang mata hijau itu, dia belum menemukan akalnya. Kejutan yang diberikan oleh mata hijau itu terlalu besar. Orang itu seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka. Itu sangat aneh.
Xiao Chen belum pernah melihat orang dengan mata hijau sebelumnya. Xiao Chen memulihkan akalnya dan menjawab, 200.000 batu roh kelas rendah sepadan. Itu bisa bertahan melawan serangan bertenaga penuh dari Raja Medial Grade Martial Puncak. Apakah kamu lupa bahwa kami sedang ditargetkan oleh seseorang dalam perjalanan ke sini? Dengan liontin batu giok ini, aku bisa memberi orang itu kejutan. Putaran kedua lelang dimulai. Xiao Chen sudah memiliki ide tentang bagaimana pelelangan itu dijalankan. Di setiap babak, item pertama dan terakhir akan sangat menarik. Memang itu seperti dugaan Xiao Chen. Pelelang perlahan-lahan mengeluarkan item pertama dari putaran kedua. Senyum memenuhi wajahnya ketika dia memperkenalkan. Ini adalah sebotol pil pengumpul esensi. Ada total 20 pil di sini. Di bawah bidang kultivasi Martial King. Itu akan meningkatkan peluang keberhasilan ketika naik 20%. Tidak ada seorang pun di negara Qin besar yang bisa memperbaiki pil ini. Bahkan di bangsa Jin besar, ada sejumlah terbatas dari mereka. Harga awal masih 10.000 spirit stone.